Setelah melewati dusun yang hancur, saya tiba di sebuah bukit yang merupakan kebun keluarga Pak Jamal. Jadi karena memang tempat relokasi warga pengungsian itu jauh dari kebun-kebunnya, jadi beberapa warga itu biasanya menginap di rumah yang sudah disediakan seperti ini. Biasanya 3 hari, 4 hari gitu ya Bu ya? Sekitar 3-4 hari. Kegiatannya seperti ini, masak, bersih-bersih, terus juga berkebun. Sukun menjadi pohon yang tumbuh subur di atas tanah ini. Buahnya bisa menjadi sumber makanan saat di kebun seperti ini. Memang gempa yang terjadi di Aholeang dan juga Dusun Rui berpengaruh besar sekali terhadap aktivitas warga. Salah satunya tadi kegiatan warga yang biasa bolak-balik ke kebun dan pulang ke rumah, sekarang harus menyesuaikan dengan keadaan karena jauh, bahkan harus bermalam di kebunnya. Perlahan, masyarakat Aholeang mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Tak hanya tempat tinggal, gempa yang terjadi pada 15 Januari 2021 juga turut mengubah kebiasaan berkebun mereka. Jadi sapi-sapi ini adalah harta peninggalannya Bapak Jum, karena ini adalah sapi yang berhasil selamat dari gempa. Pada kejadian gempa itu banyak juga sapi-sapi yang tertimbun ya Pak ya? Banyak banget yang tertimbun dan ini adalah salah satu yang selamat nih. Di tengah keterbatasan, Pak Jamaluddin tetap rutin merawat ternak sapinya. Harta yang tersisa ini sangat berguna untuk bangkit dari keterpurukan bencana. Berarti sebenarnya udah di ini dong Pak, udah diperingatin untuk waspada di sini, tinggal di sini. Jadi dari dulu nenek-nenek kami sudah mengatakan memang sebelum terjadi seperti ini bahwa hati-hati kalau kita berkampung di sini. Oleh karenanya siapa tahu ada kejadian nanti, termasuk gempa ini kan kita berada di atas gua. Lokasi ini tuh berada di atas gua ya? Sehingga diberi nama buat Aholeang. Oh, Aholeang itu apa artinya Pak? Aholeang di atas gua. Di atas gua. Kami berada di atas gua. Leang itu gua artinya? Iya. Bencana memang tidak pernah diharapkan. Namun, perjuangan Pak Jamaluddin dan masyarakat terdampak lainnya menunjukkan semangat untuk melanjutkan kehidupan. Nah, jadi memang karena gempa ini menyebabkan banyak sekali lahan yang rusak, ada beberapa masyarakat yang tidak bisa berkebun. Mau nggak mau harus ke perantauan dan sampai sekarang bahkan masih belum pulang ya Pak ya. Dan masyarakat yang berkebun ini menggunakan sisa-sisa lahan yang memang masih bisa dimanfaatkan. Kehidupan setelah bencana menjadi perjalanan panjang bagi masyarakat Aholeang dan Rui. Trauma yang membekas beriringan dengan kehidupan yang harus terus berjalan. Hidup di atas sesar naik Mamuju atau yang dikenal dengan Mamuju Trust membuat masyarakat di Majene, Dusun Aholeang dan juga Dusun Rui tidak mempunyai banyak pilihan pasca gempa 2021. Masyarakat harus kembali lagi ke daerah di mana lokasi ini pernah dihancurkan oleh gempa untuk berkebun. Di antara reruntuhan bukit dan bangunan, nilam menjadi secercah harapan untuk masyarakat. Daun-daun penghasil minyak atsiri ini sudah waktunya dipanen. Walaupun lokasinya berada di atas perbukitan kars, tetapi wilayah ini subur sekali. Sehingga banyak tanaman yang tumbuh dan nilam ini menjadi salah satu emas hijau yang bisa membantu perekonomian masyarakat di sini. Tanaman nilam dapat dipanen sebanyak 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tak hanya daunnya saja, tanaman nilam dapat dimanfaatkan hingga ke batangnya. Tapi Ibu sempat terpisah sama keluarga nggak waktu itu? Nggak, semuanya berhasil ngumpul semua ya Ibu ya? Luar biasa, jadi memang kejadian gempa pada saat itu tuh dini hari, sekitar jam 2, jam 3 dini hari. Semua keluarga, semua masyarakat di sini masih tertidur, kaget tiba-tiba merasakan gempa yang besar sekali. Terus semuanya mengungsi ke desa sebelah ya Ibu ya. Dan alhamdulillah keluarga Ibu semuanya selamat.
Ibu nggak ada perasaan khawatir takut Bu, karena kan kalau kesini pasti ada potensi untuk terjadi. Sampai sekarang ini masih takut. Sampai sekarang masih takut kalau kembali ke sini Ibu ya. Tapi itu kita kan cari uang di sini kan. Iya, nggak ada pilihan ya Bu ya, cari uang di sini. Meski sudah 4 tahun berlalu, gempa yang menghancurkan Kampung Rui masih terbayang dalam ingatan masyarakat. Rasa khawatir dan was-was masih terus ada setiap berada di lokasi yang pernah menjadi rumah mereka. Pasca gempa 2021, memang banyak masyarakat di sini yang harus merantau karena perekonomiannya memburuk, terus juga kemudian hasil perkebunan di sini rusak. Namun setelah musim panen nilam ini, banyak lagi yang kembali dari perantauan karena memang nilam ini nilai ekonomisnya tinggi, terus juga menjanjikan. Dan ini sebelum disuling harus diangin-anginkan dulu, dijemur sekitar 1-2 minggu tergantung musim, dan tidak boleh terkena matahari langsung karena bisa merusak kandungan minyak yang ada di dalam daun nilam ini. Setelah panen, tanaman nilam akan digantung untuk mengurangi kadar air di dalamnya, sehingga bisa memaksimalkan kandungan minyak atsirinya. Desenroy, aktif semua. Ibu kok ada hati Bu? Ya, Buat apa Ibu? untuk keluarga ke sana bikin informasi. Oh gitu, karena di sini susah sinyal apa gimana? Iya, susah sih. Tapi dulu sebelum gempa sinyalnya lancar? Iya, lancar. Oh jadi memang karena habis gempa sinyalnya ini jadi harus pakai HT kayak gini ya Bu? Karena jauh ya? Iya, jauh. Nah jadi dari tadi saya ngelihat nih emang ibu-ibu dan bapak-bapak di sini ini punya HT, ternyata digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat yang ada di rumah. Iya. Ini 2 dusun sekaligus Ibu bisa? Iya, bisa. Jadi ada kodenya masing-masing Iya, berarti ada ya? kode. Ada kodenya masing-masing juga dan sebagai untuk menyatukan masyarakat mungkinnya kalau ada hal-hal yang penting itu bisa langsung diinfokan melalui HT ini. Iya. Masyarakat Kampung Rui kini lebih memilih menggunakan handy-talkie untuk berkomunikasi. Teknologi sederhana ini dipilih karena hilangnya sinyal di wilayah yang hancur akibat gempa 2021. Ibu mau komunikasi tadi udah dipanggil. Iya, Tete. Masuk Tete. Pakada kale ko hedi ngende pentin ni jama-jama ni tayo wawancara tayo hindi di nilang. Iya. Nah ini dia cara komunikasi masyarakat di sini kalau lagi berkebun karena memang jauh. Jadi kalau ada info yang penting, entah mungkin ibu yang di sini harus kembali ke rumah atau mungkin ada kondisi yang darurat di sini bisa langsung komunikasi melalui HT. Tak hanya sebagai alat komunikasi, handy-talkie juga menjadi sarana untuk saling menjaga dan mengawasi kondisi warga saat bekerja di kebun. Setelah kering, nilam harus dicacah sebelum proses penyulingan. Ini tuh wangi banget dan kalau sudah dicacah mungkin karena bagian dalamnya juga sudah keluar ya, jadi wanginya tuh kayak apa ya, kayak ada minnya, jadi kalau dicium berasa kayak lagi menghirup inhaler. Wangi banget, ini nggak kebayang kalau udah jadi minyak pasti lebih wangi lagi apa ya. Dusun Rui dan Aholeang terletak di antara bukit yang longsor akibat gempa. Dari bekas musola ini, saya dapat melihat bagaimana sesar naik Mamuju menimbulkan banyak retakan hingga permukaan tanah. Nah ini dia nih, bagian yang retak dari ujung sampai ke ujung. Dampak yang sangat jelas-jelas sekali di bagian Dusun Rui ini. Berbeda dengan Dusun Aholeang, itu lebih banyak dia bagian yang longsor. Ibu-ibu juga tadi pada cerita katanya banyak bagian tanah di sini yang benar-benar terbelah seperti ini. Untuk mengeluarkan kandungan minyak atsiri dari tanaman nilam membutuhkan proses yang panjang. Cacahan nilam kering ini masih harus disuling. Daun nilam yang sudah dikeringkan dan dipotong ini dimasukkan ke dalam ketel untuk dilakukan proses penguapan, mengeluarkan ekstraksi minyak dari daunnya. Jadi saya ini sedang berada di atas tungku yang besar sekali. Lumayan panas suhunya di sini dan ini total hari ini berapa kilo Pak? 200 kilo. Wow, banyak sekali. Ratusan kilogram nilam kering sudah dimasukkan ke dalam ketel raksasa. Alat ini akan mengeluarkan kandungan minyak atsiri di dalam tanaman nilam.
tumbuhan nilam ini menjadi emas hijau, terutama bagi masyarakat di Dusun Aholeang dan juga Dusun Rui ini, karena harganya yang lumayan tinggi, jadi bisa membangkitkan ekonomi, terutama pasca kejadian gempa di tahun 2021. Ya. Jadi sekarang banyak masyarakat di sini yang nanam ini apa ya? Nah, kalau kita di Dusun Tataku ini, Desa Tengah, Kecamatan Tubuh Sendana, sangat antusias. Menanam ini ya? Hanya dengan harapan bahwa mudah-mudahan ke depan ini harganya membaik. Betul. Ini dia hasil ekstraksi minyak nilam yang sudah disuling selama 12 jam. Lalu kemudian disaring karena minyaknya itu dia mengambang naik ke atas bercampur dengan air. Jadi harus disaring dulu nih untuk mendapatkan minyak murninya. Bagi masyarakat Majene, nilam bukan sekedar tanaman pertanian. Lebih dari itu, nilam menjadi simbol kebangkitan masyarakat pasca gempa pada tahun 2021.